Pemirsa, wadah pembuangan Ratik yang berada di Jalan Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin Timur akan ditutup. Dikarenakan banyak dikeluhkan warga serta sering terjadi laka lantas. Jalan Lingkar Dalam Selatan Nang Selawas ini dijadikan sebagai wadah pembuangan Ratik oleh warga. Ini merupakan jalan raya yang seharusnya diperuntukkan gasan memperlancar arus lalu lintas. Wadah pembuangan Ratik yang berada di Jalan Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin Timur akan ditutup dikarenakan banyak dikeluhkan warga serta sering terjadi laka lantas. Jalan Lingkar Dalam Selatan Nang Selawas ini dijadikan sebagai wadah pembuangan Ratik oleh warga. Ini merupakan jalan raya yang seharusnya diperuntukkan gasan memperlancar arus lalu lintas. Demikian dipadahkan Sekretaris Daerah Banjarmasin Ihsan Budiman mengetahui Prima TV usai rapat koordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup, Camat, Wan Lurah se-Banjarmasin di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin, Kamarian, Senin 30 September 2024. Ihsan Budiman menyatakan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin diminta sesegeranya menutup wadah pembuangan Ratik liar tersebut dengan memasang spanduk pemberitahuan yang memberitahukan bila kawasan tersebut kada lagi menjadi wadah pembuangan Ratik. Bila masih ada oknum warga yang membuang Ratik ke wadah tersebut, ujar Ihsan Budiman, maka diminta instansi terkait untuk memberikan sanksi tegas. Bisa ditaati oleh masyarakat di jam 6 itu. Di jam 6 itu ternyata dari ada beberapa kendala. Jam 6 pada saat sudah masyarakat tidak membuang, namun penanganan kita untuk melakukan pengangkutan itu membutuhkan waktu lagi karena manual ya, pengangkatan untuk 21 jam. Jadi dari jam 7 itu bisa kita selesaikan. Nah, mudah-mudahan itu nanti, karena di situ sebenarnya tidak ada TPS lagi. Nah, namun karena masyarakat bingung membuangnya di mana, ya lalu ada beberapa yang jadi tadi ada beberapa hal juga itu mau kita munculkan lagi mengenai Surung Sintak juga di beberapa kelurahan yang belum jalan. Kita lakukan pengawasan, pemantauan mengenai ketaatan masyarakat kita membuang sampah di jam-jam yang sudah ditentukan, jadi pada malam hari. Makanya pada saat nanti pembersihan di situ, yang pertama nanti ada yang akan kita lakukan adalah dilakukan oleh penggerak sampah. Jadi ada yang dikelola oleh teman-teman di DRH yang membuang kesan bahwa ini TPS harus dibersihkan dulu. Nah setelah itu baru nanti kita jaga benar-benar. Kapan itu Pak? Kan itu banyak dikeluhan masyarakat karena sudah bertahun-tahun. Ya. Okay. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Alif Yospahlop memadahkan penutupan kawasan tersebut dari pembuangan Ratik akan dilakukan dalam minggu ini. Untuk meminimalisir tumpukan Ratik yang meluber hingga ke badan jalan, dinasnya akan mengaktifkan program Surung Sintak, yaitu dengan memanfaatkan bubuhan paman gerobak dengan melibatkan bagian kelurahan. Terkait dengan TPS liar khususnya di Kuah, kemudian ada di Simpang Parkir Liar dan lain-lain banyak TPS liar. Karena itu kami hari ini melakukan rapat koordinasi yang dipimpin Pak Sekretaris Daerah. Rencana kami akan melakukan penertiban untuk TPS liar khususnya di Kuah, kemudian di Simpang Parkir Liar dan lain-lain. Secara bertahap kami lakukan, mudah-mudahan nantinya masyarakat juga bisa mengerti bahwa itu bukan TPS dan masyarakat bisa membuang sampahnya ke TPS yang sudah ini, atau nanti bersama-sama bergabung di kelurahan-kelurahan untuk melakukan pembuangan sampah dilakukan dengan Surung Sintak. Karena ada beberapa kelurahan sudah yang dilakukan Surung Sintak di sana sehingga dapat mengurangi sampah-sampah. Jadi hari ini juga kami tegaskan bahwa untuk lurah-lurah atau di sekitar di Kuah untuk melakukan penggabungan dulu, walaupun tidak satu kelurahan, tapi ada penggabungan kelurahan-kelurahan terdekat untuk melakukan Surung Sintak di sana. Dan di mana titiknya kita akan datangi di sana, jadi akan mengurangi sampah yang masuk ke Kuah, karena ada beberapa kelurahan yang masuk ke Kuah sana. Sampahnya itu sekitar mencapai 40-50 ton per hari. Alif Yospahlop memadahkan Ratik yang menumpuk di kawasan Jalan Lingkar Dalam Selatan ini berasal dari warga di 7 kelurahan yang rata-rata mencapai 70 ton seharinya.